Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirah bi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sulzilali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadin abduhu wa rasuluh sayyidul arabil azam. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, berbahagia sekali karena pada hari yang ke-12 ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan ikhtiar yang sangat tinggi. Begitu juga dalam kesempatan ini, saya selaku pimpinan pusat Guru Besar Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah menyampaikan kata ucapan turut berbelasungkawa dan menaruh simpati kepada saudara-saudara kita, khususnya di Tuban, kemudian Bawean, Surabaya dan sekitarnya, yang pada hari Jumat kemarin terdampak gempa bumi. Dengan iringan doa diberi ketabahan, diberi keikhlasan atas musibah yang menimpa, dan kita berharap ini menjadikan hikmah untuk bisa lebih meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dirahmati keselamatan, dirahmati kesejahteraan dan kesentosaan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini suasana yang kita rasakan adalah menahan diri, atau yang kita kenal dengan istilah puasa. Ibadah puasa yang kita laksanakan ini untuk bangsa dan rakyat Indonesia atau penduduk Nusantara ini bukan hal yang baru. Sebelum adanya perintah puasa secara Islami, masyarakat Jawa ini sudah terbiasa dengan apa yang dinamakan puasa. Bahkan namanya itu macam-macam. Ada puasa weton, ada puasa ngelebeng, ada puasa pati geni, ada puasa tidak berbicara, pokoknya banyak sekali. Sehingga ketika ada perintah melaksanakan ibadah puasa, bagi kita fun-fun saja, karena sebelumnya sudah terlatih, apalagi kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang prihatin, yang tabah terhadap apa yang terjadi kepada diri kita. Dan belakangan ini bukan hanya di kalangan Islam saja yang melakukan ibadah puasa, dan bukan di kalangan orang yang beragama saja. Sebab rata-rata penganut agama itu ada fase-fase yang berpuasa, sekalipun teknisnya itu berbeda. Yang ingin diketengahkan pada kultum Ramadan ke-12 ini, medis atau ilmu kedokteran itu juga mewajibkan puasa bagi pasien untuk mencapai kesembuhan. Bahkan boleh dibilang perintah puasa yang disampaikan oleh dokter dan perintah puasa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kesannya lebih perhatian, lebih menakutkan, dan lebih mengancam dari dokter yang menyuruh kita. Bukan dirinya saja, tapi keluarganya ikut mengawal. Dari tim medisnya juga mengawal. Setiap bertemu dengan pasien, pasti selalu diingatkan untuk menjaga puasanya. Kenapa puasa itu menjadi penting, dan kenapa puasa ini bagi yang bersangkutan menjadi sangat menakutkan? Karena pasien itu sudah tahu kalau syarat puasa ini tidak dilaksanakan dengan baik,
maka akan berujung kepada kematian. Karena ketika tubuh ini terlanjur ada makanan, ada minuman, baik secara oral maupun melalui selang, atau di dalam medis itu lebih dikenal dengan istilah regurgitasi. Jadi tidak boleh ada makanan-makanan yang masuk ke tubuh ini. Sebab apabila menjelang dioperasi, kemudian ada makanan, minuman yang masuk ke tubuh ini, saat ada prosesi pembiusan atau anestesi, kadang makanan yang ada di perut itu dimuntahkan. Dan muntahan itu kalau keluar semua tidak masalah. Yang dikhawatirkan kalau ada di tenggorokan kemudian masuk ke paru-paru. Ya kita bayangkan saja, paru-paru tempatnya nafas kemudian diisi oleh makanan atau minuman, maka akan menyebabkan manusia itu mati. Dan inilah yang menjadi perhatian dari para pasien, sehingga puasa perintah dari dokter itu sangat diperhatikan. Tim medis terus mengotak-ngatik tentang manfaat puasa bagi pasien-pasien yang sedang berupaya mendapatkan kesembuhan. Bahkan menjadi syarat utama, di antaranya siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa, mereka yang akan menjalani operasi bedah. Kemudian mereka yang tes darah, tes kolesterol, tes gula darah, tes fungsi hati, dan tes kadar besi yang ada di dalam tubuh. Dan rata-rata waktu yang ditetapkan oleh dokter, khususnya ini kepada pasien yang akan melakukan tindakan operasi bedah, menyamai dengan puasa yang kita laksanakan. Sebelum dioperasi, dengan dokter diarahkan untuk berpuasa kisaran 6-8 jam. Kemudian di dalam proses operasi sendiri itu sekitar 2 jam. Satu proses pembiusan, kemudian yang kedua itu proses bedah 2 jam. Setelah dioperasi masih puasa 2 jam. Jadi 8 ditambah 2 ditambah 2 selama 12 jam. Itu pun ketika sudah dioperasi, sudah bertahan 2 jam, tidak serta-merta seperti kita. Misalnya saat berbuka puasa langsung es yang diambil, langsung makanan yang diambil. Tetapi pasien-pasien setelah dioperasi yang diperkenankan adalah hanya air putih, itu pun jumlahnya tidak banyak. Nah, puasa-puasa semacam inilah yang menjadikan mereka sangat ketakutan sekali. Karena apabila puasa ini tidak dilaksanakan dengan baik, bayangan kematian, bayangan kesulitan dalam memperoleh kesembuhan, dalam memperoleh informasi, kelemahan-kelemahan di tubuh ini tidak bisa terdeteksi dengan bagus. Tidak cukup sampai di situ saja. Bahkan seorang dokter berkebangsaan Jepang bernama Yoshinori Ohsumi pada tahun 2016 mendapatkan Nobel kedokteran dengan melakukan riset on cellular aging, bahwa pada sel tubuh manusia itu mengalami penuaan, dan sel-sel yang mengalami penuaan itu baru akan bisa tergantikan dengan yang baru apabila di dalam tubuh ini diistirahatkan dari makanan dan minuman, dengan judul Fasting for Health and Longevity, bahwa berpuasa itu bisa membuat badan ini sehat dan menjadikan usia manusia itu semakin panjang. Lalu kenapa ibadah puasa yang diperintah Allah
tidak segreget puasa yang disuruh oleh dokter. Karena puasa yang kita laksanakan ini indikatornya masih jauh nanti di akhirat, sehingga tidak bisa dikontrol secara seksama, melainkan di alam bayangan. Kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan istri di siang hari, berharap insya Allah puasanya diterima, puasanya penuh berkah, dan puasanya penuh maghfirah. Itu yang ada pada setiap kita mulai akil balik sampai saat ini. Dan itu tidak menjadi masalah, karena memang kita belajar agama sebatas puasa syariat. Kemudian puasa syariat ini diberdayakan dengan hukum-hukum fikih. Sedangkan puasa untuk menuju tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum apa-apa kita sudah menolaknya. Dianggapnya puasa dengan ilmu-ilmu yang katakan meningkat ini suatu kesesatan, suatu kemunafikan, bahkan disebut juga murtad. Padahal kita tahu bahwa di dalam tubuh ini tidak hanya ada jasad yang terbentuk dari unsur tanah, tetapi di dalam tubuh ini ada unsur ruh. Dan kita tahu bahwa yang Allah minta dikembalikan atas pinjaman ruh ini ya ruh. Sedangkan jasad yang kita penuhi dengan tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan istri di siang hari, ia akan kembali ke tanah. Maka melalui kesempatan ini mencoba untuk memberikan suatu sudut pandang bagaimana nilai-nilai ibadah puasa ini bisa terus bergerak, terus meningkat, sebagaimana yang menjadi indikator dari ibadah puasa sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, agar hamba-hamba Allah, agar umatnya Rasulullah dapat meningkatkan ketakwaan atas ibadah puasa yang ditunaikan ini. Sekalipun saya sudah menyampaikan akan memberikan sudut pandang tentang bagaimana caranya kita itu memberdayakan atau meningkatkan nilai-nilai puasa menuju ketakwaan yang utuh, bukan berarti tidak mendasar, melainkan tetap menukil dari salah satu kitab Sirrul Asror karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di sana disebutkan bahwa puasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu puasa syariat, kemudian yang kedua puasa thariqat, dan yang ketiga puasa hakikat atau puasa ma'rifat. Kita memang mau ikut siapa lagi untuk bisa sampai kepada apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintah ibadah yang perlu kita respon dengan cara seksama. Ketika para rasul, para nabi itu meninggal, maka pewarisnya adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dan ulama itu yang akan memberikan suatu kepanjangan tangan, yang memberikan informasi yang sebenarnya kepada kita. Dan kalau kita memperhatikan di dalam surat Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fastabi'uni. Wahai umatku, jika engkau mencintai Allah, maka ikutlah aku. Jadi aku di sini adalah Rasulullah. Dan kita memang tidak bisa bersentuhan langsung dengan Rasulullah karena sudah habis masanya, maka diteruskan kepada para ulama. Dan kita perlu belajar dari para ulama. Sekalipun si Abdul Qadir Al-Jilani itu dengan sangat santunnya tidak memberikan penekanan,
melainkan sudut pandang bahwa melaksanakan ibadah puasa itu ada 3, sebagaimana yang disebutkan tadi, ada puasa syariat, ada puasa thariqat, dan ada puasa hakikat atau ma'rifat. Puasa syariat ya sebagaimana puasa yang dianjurkan oleh dokter. Kita ini secara fikihnya diarahkan untuk tidak makan, tidak minum, kemudian tidak bercampur istri pada siang hari. Kemudian kita merasa ibadah yang sudah dilakukan itu akan berhasil guna dan berdaya guna, serta berharap puasanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, puasa thariqat adalah bukan hanya menahan, mencegah hawa nafsu dari sisi fisiknya saja, melainkan dari sisi rohaninya. Hati ini bagaimana tidak berdekatan, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan hina, perbuatan-perbuatan tercela, sehingga kita di saat puasa ini tidak mau membuat hasad, hasud, dengki, iri, sombong. Hati inilah yang diajak berpuasa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita menukil kepada surat Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ini kan bahasanya bahasa teguran, padahal mereka tidak disuruh melainkan menyembah, beribadah kepada Allah dengan cara yang suci, dengan cara yang ikhlas. Kemudian di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 itu senada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnal janna wal insa illa liya'budun. Jadi sesungguhnya Allah mencipta jin dan manusia itu tidak lain terkecuali beribadah kepada Allah, kecuali illa liya'budun. Jadi di dalam surat Al-Bayyinah itu illa liya'budun, kemudian di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 itu illa liya'budun. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan, bisa menerima perintah-perintah Allah ini apabila kita tidak punya ilmunya? Dengan Allah disuruh tidak boleh melakukan apa-apa terkecuali beribadah, terkecuali mengabdi kepada Allah. Padahal kita butuh pekerjaan, kita butuh keluarga, kita butuh harta. Kan ini akhirnya kalau tidak dijelaskan, kita bingung sendiri. Bagaimana Allah itu menyuruh kita suruh jangan melakukan apa-apa terkecuali beribadah kepada Allah. Kalimat ini sebenarnya diarahkan kepada ruh. Sedangkan jasadnya atau syariatnya ya silahkan bekerja, punya keluarga, memiliki harta, merebut jabatan, silahkan. Tetapi untuk urusan ruh, Allah tidak pernah menyuruh lain terkecuali dalam setiap detak dan detik jantung berdegup, itu semuanya terarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah yang dimaksud dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sangat familiar sekali dengan ketika saudara kita, sahabat-sahabat kita meninggal, serta merta kita menyampaikan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tidak hanya untuk itu saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi itu sebagai taroki, sebagai penyebab. Kemudian wa inna ilaihi raji'un sebagai yang disebabkan atau yang namanya tanazzul.
Inna lillahi itu apa saja. Ruh datangnya dari Allah. Kemudian wa inna ilaihi rajiun, kita kembalikan ruh yang suci ini kepada Allah. Inna lillahi, perintah dan larangan itu dari Allah sebagai tarkinya. Kemudian kita respon dengan tanazzul, melaksanakan perintah dan larangannya baik secara qauli, secara fi'liyah yang didasari dengan lillahi ta'ala. Jadi maksudnya ketika kita ada tantangan, kesedihan, maka tetap diterima dengan tawakal, tetap diterima dengan qanaah. Kita tidak boleh membongkar sesuatu di balik apa yang sedang terjadi kepada kita. Kalau itu yang dilakukan, berarti kita tidak bisa menghadirkan bahwa semua yang terjadi itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada makhluk-makhluk lain yang dijadikan satu keyakinan bahwa apa yang menimpa kepada diri kita itu bukan dari Allah. Apa yang mencukupi kita itu bukan dari Allah. Kalau dari Allah, kita sudah memberikan penghormatan kepada seseorang dengan kulonun, dengan gelenon, dengan punten, tidak direspon, itu biasa saja. Karena kolbun ini illa liya'budu. Semata-mata kalau dengan Allah disuruh menyapa, ya menyapa. Jangan kemudian diremukkan dengan istilah-istilah dari manusia. Kalau Allah mengatakan ketika kamu dilukai, ketika kamu dijahati, balaslah dengan kebaikan, ya balas saja dengan kebaikan. Kenapa kita harus membuat tandingan dari perintah Allah dengan bahasa-bahasa yang diterima secara akal? Kalau dia dibiarin akan ngelama, kalau dia dibiarin akan menjadi-jadi, kalau dia kita maafkan akan membuat yang kedua, akan yang membuat ketiga. Nah itu yang membuat kita tidak pernah bersih melakukan ibadah. Seandainya apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kental dengan istilah lillahi ta'ala, manusia itu tidak akan pernah ada yang bertikai. Manusia itu tidak akan pernah ada kerusuhan. Semuanya damai, semuanya bersahabat, semuanya menjadi makmur, semuanya menjadi sentosa, semuanya menjadi sejahtera. Karena pada dirinya itu sudah tidak ada makhluk-makhluk terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimaksud dengan puasa hakikat atau ma'rifat itu merupakan tingkatan la'allakum tattaqun. Kita sudah paham kepada apa yang perlu dicukupi di dalam syariat, kemudian kita sempurnakan, bukan hanya badan saja tetapi kolbun ini juga harus berpuasa. Dan itu pun masih ada suatu harapan-harapan, masih ada suatu impian-impian agar apa yang kita lakukan mendapatkan nilai, akan mendapat reward. Rewardnya ya sangat naif sekali. Cuma menyebut Allah, cuma berzikir la ilaha illallah, kita minta surga. Maka di dalam ma'rifat, di dalam hakikat itu dirinya sudah ditiadakan. Yang ada, yang wujud hanya Allah. Sedangkan dirinya hanya merupakan peraga. Dirinya hanya sebagai alat untuk menampilkan kegaiban Allah di dalam kerahman rahimannya, di dalam kelemah lembutannya, sehingga kita ini hanya peraga Allah. Dan kita sering berharap ihdinas syiratal mustaqim agar ditunjukkan ke jalan yang benar, karena nanti akan sampai kepada sidratul muntaha. Sidratul muntaha itu apa? Sidratul muntaha itu merupakan tingkatan keimanan
Jadi sidroh itu penutup, kemudian muntaha itu terakhir. Tahapan nafsu yang ada pada diri manusia itu setidak-tidaknya dibagi menjadi 7 bagian, atau yang kita sebut langit berlapis 7. Di antaranya yang pertama adalah nafsu amarah. Nafsu amarah ini nafsu yang sangat buruk bagi kita karena tidak peduli terhadap perintah dan larangan Allah. Kemudian dari khotoya ini karena mendapat hidayah dari Allah, karena ada saudara-saudara kita yang peduli, karena ada guru-guru kita yang memperhatikan, sehingga tahapan pertama naik sedikit menjadi nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah ini sedikit terkendali, tahu kepada perintah dan larangan Allah, tetapi sebatas yang tampak. Apa yang tampak? Sudah tidak mencuri, kemudian tidak menipu, tidak membunuh, pokoknya yang tampak-tampak itu sudah mulai diperhatikan. Sekalipun ketika ada godaan dengan alasan mendesak, dengan alasan mendidik, nafsu amarahnya itu muncul lagi. Kemudian kalau sudah sampai kepada tahapan nafsu lawamah, ini naik lagi kepada tahapan mulhamah. Mulhamah ini mulai teliti perintah dan larangan Allah yang sembunyi-sembunyi, yang sir-sir, yang tidak tampak mulai disentuh. Di antaranya ada ibadah-ibadah sunnah, itu sudah mulai dikerjakan sekalipun belum punya ketetapan. Pada suatu ketika karena alasan tertentu, dia tetap saja tergelincir. Misalnya sudah mengendalikan diri dari perasaan suudzon, tetapi ketika berkumpul dengan teman-teman, diajak ngerumpi, diajak ngerasani, dia larut juga. Kalau sudah sampai di tahapan mulhamah, ini ada tahapan berikutnya namanya mutmainnah. Nah, mutmainnah ini sering kita berharap agar diberi sifat jiwa yang mutmainnah karena lebih banyak baiknya dibanding keburukannya. Kemudian naik lagi kepada nafsu radiyah. Nah, dari radiyah ini naik lagi kepada nafsu mardiyah. Dan nafsu mardiyah ini adalah nafsu yang keenam, yang sudah pilihan semua, menuju kepada nafsu yang ketujuh. Nafsu yang ketujuh inilah yang disebut dengan sidratul muntaha. Sidro itu penutup dan muntaha itu terakhir. Sehingga ketika kita bertanya sidratul muntaha itu ada di mana, pasti rame-rame jawabannya di langit. Sedangkan para astronom ya, ketika melejit ke langit, dia tidak pernah bertemu dengan langit, melainkan bertemu dengan planet-planet. Karena langit itu sebenarnya tahapan-tahapan ilmu dari kita minal khotoya menjadi insan kamil. Manusia kalau sudah sampai kepada nafsu kamilah, nafsunya sudah paripurna, dirinya sudah tidak ada, dirinya sudah fana. Yang ada hanya diri Allah ada. Suwung ora ono opo-opo. Keberadaannya hanya sebagai peraganya Allah. Keberadaannya sebagai afalnya Allah. Allah Rahman Rahim, dia menunjukkan kasih sayangnya kepada siapapun. Karena dirinya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Begitu dia tahu orang lain menyalahi dirinya, dia mendahului, memaafkan. Tidak ada perasaan-perasaan kalau saya memaafkan, nanti dengan orang lain dikira dirinya yang salah. Tidak ada. Yang ada itu hanya perintah Allah. Kalau ada orang yang menyalahi, maka balaslah dengan yang baik. Ya hanya itu. Tidak menggunakan istilah-istilah umum yang sangat familiar kepada kita. Di antaranya, sekalipun minta maaf, kalau dengan orang itu tidak dimaafkan, maka Allah juga tidak memaafkan. Padahal konsep semacam ini perintah satu kepada dua makhluk yang bersengketa, atau lebih kepada makhluk yang sedang berseteru,
yang sedang bersengketa. Yang satunya diminta untuk minta maaf, yang satunya diminta untuk memaafkan. Siapa yang melaksanakan perintah? Ya misalnya pihak satunya, maka pihak satunya itu yang Allah berikan pengakuan. Sedangkan dia disuruh memaafkan tidak mau, maka dia juga akan yang mendapatkan sanksi dari Allah. Maka istilah-istilah kacau ini tidak usah kita lanjutkan, karena hanya akan memburuk ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah meminta menyapa, silakan disapa. Kalau memberi tidak diucapkan terima kasih, tidak usah galau, tidak usah menyesal telah menolong seseorang dan orang yang ditolong itu tidak pernah mengakui tentang pertolongan kita. Kita ini hanya sebagai kurir, kita ini hanya sebagai mediasi. Jadi kurir itu tidak pernah merasa ketika membawa barang kiriman dari seseorang, ketika diberikan lalu dibiarkan atau dibuang, apakah menyesal? Tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena memang bukan dari dirinya. Nah, kalau kita masih merasa berat, kita masih merasa kecewa, berarti apa yang dilakukan itu masih ada dirinya dan bukan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan disampaikan sekalipun sedikit, rahasia meningkatkan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai keimanan sebagaimana yang Allah harapkan di dalam perintah melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Arahan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa memberikan pemberdayaan kepada santriwan, santriwati agar puasa yang masih lebih dari separuh ini, keberkahan dan maghfirahnya bisa kita rebut. Usikum wa nasibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.